Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Belajar bersama Pak Fatoni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung atau menentukan volume dan luas permukaan tabung. Oke, agar kalian dapat memahami bagaimana cara menghitung volume dan luas tabung, simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal nomor 1. Sebuah kaleng roti berbentuk tabung berdiameter 28 cm dan tingginya 10 cm. Volume kaleng roti tersebut adalah titik. Jawab. Kita sudah mengetahui ya bahwa rumus menentukan volume tabung adalah Pi kali R kuadrat kali T. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Di sini yang perlu kita tentukan dulu adalah nilai Pi-nya. Menggunakan 3,14 atau 22/7. Nah, untuk menentukan itu kita lihat dari diameter atau jari-jarinya. Nah, di sini diameternya adalah 28 ya. Artinya jari-jarinya adalah setengah dari 28 yaitu 14. Nah, karena jari-jarinya 14, maka Pi di sini adalah kita gunakan 22/7. Kenapa? Karena nanti R-nya 14 sehingga 14 dapat kita bagi silang dengan 7. Masukkan ya, kali R kuadrat sama dengan R kali R. R-nya tadi berapa? Karena diameternya 28 maka R-nya 14. Ini kali 14 kali 14 kali tinggi dari tabung yaitu 10 cm. Nah, bisa kita saling silang 7 dengan 14. Nah, dibagi 7 1, dibagi 7 2. Nah, kita hitung 22 kali 2 kali 14 kali 10. Hasilnya adalah 6160 karena volume satuannya adalah cm pangkat 3 atau cm kubik. Ya, jadi begini cara menentukan volume dengan menggunakan rumus Pi kali R kuadrat kali T. Nah, Pi-nya kita lihat dulu nanti apakah R-nya, jari-jarinya itu dapat dibagi dengan 7 atau tidak. Bila jari-jarinya dapat dibagi dengan 7, kita gunakan Pi 22/7. Namun, bila jari-jarinya tidak dapat dibagi dengan 7, maka kita gunakan Pi 3,14 ya. Kebetulan pada contoh soal nomor 1 ini jari-jarinya adalah 14 yang didapat dari setengah diameter sehingga kita gunakan Pi 22/7. Kita masukkan nilai-nilainya sehingga ditemukan jawaban yaitu 6160 cm kubik untuk volume soal nomor 1 ini. Berikutnya contoh soal nomor 2 ya. Sebuah tabung volumenya 36.960 cm kubik. Jika tinggi tabung 15 cm, maka diameter tabung tersebut adalah titik-titik cm. Oke. Pada soal ini yang diketahui adalah volumenya. Terus dulu ya, biar nanti mudah diketahui. Yang diketahui adalah yang pertama kan volume, yaitu yang tadi berapa? 36.960 cm kubik ya, dengan tingginya yaitu pada soal tingginya adalah 15 cm. Yang ditanyakan di sini adalah diameternya. Berapa diameternya? Nah, kita hitung. Nanti kita hitung menggunakan rumus volume, tapi yang kita cari adalah diameternya. Dari mana diameter? Nah, untuk bisa mengetahui diameter pada soal nomor 2, kita harus mengetahui nilai atau besar
jari-jarinya atau R-nya. Baik, kita akan hitung ya di sampingnya sini. Sini ya, kita hitung ya cara penyelesaiannya. Volume adalah pi kali R kuadrat kali T. Ingat, yang kita cari adalah diameter, maka nanti kita harus mengetahui nilai R di sini ya. Yang kita cari di sini ada R dulu sehingga nanti kita bisa menemukan diameter. Kita masukkan ya. Volumenya 36.960. Begini. Adalah pi-nya kita belum tahu ya, pi-nya menggunakan 227 atau 3,14. Nanti itu dulu ya. Nanti dulu. Kali R kuadrat kali tingginya adalah 15. Nah, ini kita kelompokkan ya. Sehingga nanti bisa kita hitung lebih lanjut. Maka kita kelompokkan yang angka dengan angka yang masih koefisien ya, masih berupa simbol di sini pi dan R kita kelompokkan sendiri. Ini karena 15 pindah sisi ke kiri, maka 15 di sini karena ini kali, dia menjadi pembagi di sini ya. Karena kalau pindah sisi menjadi kebalikannya. Kalau kali jadi bagi. 36.960 ini dibagi 15, kita buat per saja biar lebih mudah. Sama dengan pi kali R kuadrat. Kita hitung, nanti setelah kita hitung, nanti ketemu jawabannya adalah 2464. Ya, hasil dari 36.960 dibagi 15 adalah 2464. Adalah pi kali R kuadrat. Nah, yang kita cari adalah R nanti. Sehingga karena 2464 adalah hasil kali pi dengan R kuadrat, maka yang kita cari R kuadrat, maka kita bisa ya R kuadrat adalah hasil bagi dari 2464 dibagi dengan pi. Nah, sekarang kita coba dengan apakah 2464 itu bisa digunakan pi 227. Mari kita coba ya. Kita coba R kuadrat sama dengan 2464 dibagi 22/7. Nah, ini kita ketemu dengan konsep dari pecahan. Nah, karena buat kita sampingnya lagi ya. Terus lagi di sini R kuadrat adalah 2464. Pembagian pecahan adalah dengan membalik, pembagi aja dijadikan kali dan dibalik antara pembilang dan penyebut. Nah, 27 menjadi 7/22. Nah, ini 2464 bisa dibagi 22 ya. Bisa, nanti hasilnya adalah 22 bagi 22 1, sedangkan 2464 dibagi 22 adalah 112. Nah, sehingga R kuadrat di sini adalah hasil kali R kuadrat di sini adalah hasil sama dengan 112 dikali 7 ini ya. Yaitu nilainya adalah 784. Nah, artinya R sendiri nanti adalah akar dari, karena ini masih R kuadrat ya, sementara jari-jari adalah R ya, R pangkat 1, maka di sini R atau jari-jari adalah akar dari 784. Nah, ini bisa kita terapkan metode penghitungan akar pangkat 2. Kita semut ya. Oke, 4 di sini adalah pasangan dari pangkat berapa yang ekornya 4, yaitu 8. Nah, kita hilangkan 2 yang belakang. Nah, yang depan ini pangkat 2 dari berapa yang mendekati 7. 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, sedangkan 3 pangkat 2 adalah 9. Maka kita gunakan 2 ya. Karena 2 pangkat 2 adalah 4. Tidak melebihi 7. Sehingga di sini R-nya adalah 28. Nah, ini R28 ini belum selesai. Karena yang ditanyakan adalah diameter. Sehingga diameter adalah 28 kali 2. Yaitu diameternya ketemu 56 cm. Jadi begini ya menghitungnya ya. Harus sabar, harus teliti ya. Nah, ini tadi itu yang diketahui volumenya dan tingginya, yang ditanyakan diameter. Maka yang pertama kita cari adalah jari-jarinya dulu. Nah, dengan cara seperti tadi. Ya.
Setelah ketemu jari-jarinya, maka ketemu diameternya. Karena diameter adalah 2 kali jari-jari. Selanjutnya contoh soal nomor 3 ya. Di sini ada gambar tabung ya, meskipun tidak sebagus ya tabung pada gambar komputer ya, ini jelas ya. Tapi anggaplah ini sebuah tabung yang berbentuk tabung sempurna. Oke. Di situ ada T yaitu 42, sedangkan di sini 20 adalah garis di sini. Nah, garis ini, garis tengah lingkaran. Artinya 20 di sini sebagai jari-jari atau R-nya di sini, sementara T-nya 42. Luas permukaan tabung di samping, artinya kita disuruh menghitung luas permukaan tabung itu. Di sini diberitahu bahwa R-nya adalah pi di sini ya. Pi adalah 3,14 anak. Agak kabur ya. Pi-nya 3,14 di situ. Oke, kita hitung rumusnya ya. Luas di sini. Luas permukaan tabung, LP tabung adalah 2 kali Pi kali R dikali dengan dalam kurung R tambah T. Di sini semua unsur sudah ada, Pi sudah ada, R sudah ada, dan T juga sudah ada. Maka kita hitung 2 kali Pi-nya sudah ditentukan ya, 3,14 kali R-nya juga sudah ada di situ 20 dikali R tambah T. R-nya 20, tingginya 42. Nah, tinggal kita hitung. 2 kali 3,14 ya 6,28 dikali 20 dikali dalam kurung di sini 20 dan 42 adalah 62. Nah, kita hitung. 6,28 kali 20 jawabannya adalah 125,6 dikali dengan 62. Tinggal kita hitung perkalian susun dan harus teliti ya anak ya, karena perkalian yang cukup melibatkan cukup banyak bilangan. Jawabannya adalah nanti ketemu 7.787,2. Karena ini satuan luas ya, maka menggunakan satuan cm persegi. Cukup mudah karena sudah ada unsurnya, sudah ada semua ya, tinggal kita masukkan ke rumus dan kita hitung dengan teliti. Syaratnya menghitung dengan teliti. Oke, itu cara menentukan luas permukaan tabung. Oke, soal nomor 4 ya anak ya. Diketahui luas alas tabung adalah 154 cm persegi dan tingginya 16 cm. Luas selimut tabung tersebut adalah, ini diketahui alasnya, luas alasnya. Kita tahu bahwa luas alas tabung adalah lingkaran dan tingginya adalah 16 cm ya. Kita tahu luas alas dan tingginya. Yang ditanyakan luas selimut tabung. Nah, kita tulis dulu luas selimut LS, luas selimut ya. Luas selimut tabung itu rumusnya adalah 2 kali Pi kali R kali T. Oke ya, 2 kali Pi kali R kali T. Nah, pada soal itu yang belum diketahui unsurnya adalah R-nya. R tidak disebutkan di soal, tapi kita nanti mencari R ya, jari-jari dari nilai ini, luas alas tabung. Yang kita tahu bahwa luas alas tabung ini adalah sama dengan luas lingkaran. Nah, kita cari R-nya dulu dari luas alas tabung. Luas alas adalah Pi kali R kuadrat. Luas alasnya 154 adalah Pi kali R kuadrat. Yang kita cari adalah R-nya ya. Sehingga R kuadrat adalah 154 dibagi dengan Pi. Karena ini ya, luas alas tadi 154 adalah hasil kali Pi dengan R. Maka untuk mencari R kuadrat ya, maka dibagi luasnya dengan Pi-nya. R kuadrat adalah 154, kita gunakan Pi 22/7. Lah ini muncul lagi konsep pembagian pecahan ya. Sehingga R kuadrat adalah 154
Pembagian pecahan kita balik ya, jadi perkalian kali 7/22. Nah ini bisa kita saling silang ya. Di sini 22 bagi 2 21, 154 bagi 22 adalah 7. Sehingga R kuadrat di sini adalah 7 kali 7 49. Nah ini R kuadrat, maka R-nya adalah akar dari 49, yaitu 7 itu sendiri ya. Nah ketemu R-nya atau jari-jarinya 7. Dari sini karena R-nya ketemu dan tingginya sudah ada, kita masukkan ke rumus luas selimut. Ya, kita masukkan luas selimut di sampingnya aja. Oke, di sini luas selimut L selimut. Luas selimut adalah 2 kali pi kali R kali T. Boleh kita tulis lagi ya, rumus ini tadi ya, rumus ini. Ya, 2 kali pi, karena R-nya jelas 7 ya, maka kita gunakan 22/7 kali R-nya 7 kali tingginya 16. Oke, ini bisa kita saling silang 7 dengan 7 1 ya, sehingga tidak perlu ditulis karena ini 1 dan 1. 1 adalah bilangan identitas ya untuk perkalian ya, karena semua bilangan yang dikalikan dengan 1 atau dibagi dengan dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Sehingga ini adalah bilangan identitas 1 itu. Oke, kita hitung ya, di sini 22 kali 2 atau 2 kali 22 adalah 44. Kalikan ini sudah 1 tadi ya, tidak perlu kita tulis karena 1 di sini sebagai bilangan identitas. 44 kali 16 yaitu hasilnya adalah 704 cm persegi. Nah, satuannya persegi karena luas selimut ya, selimut luas. Selimut itu luasan sehingga menggunakan satuan persegi. Oke, jadi begini ya untuk menghitung luas selimut. Caranya rumusnya 2 kali pi kali R kali T, dan kebetulan pada soal ini R-nya belum diketahui, maka kita cari menggunakan rumus lingkaran. Ya, sehingga R-nya ketemu, tinggal kita masukkan ke rumus, tingginya sudah ada, maka jawabannya akan ketemu. Syaratnya adalah ketelitian dalam menghitung. Baik anak-anak, demikian video pada hari ini. Bila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.